Perhatiin deh poin yang pertama. Terhindar dari kemiskinan. Ini berarti ada jaminan kesejahteraan dan ketenangan finansial buat mereka yang rajin melangkah ke masjid. Luar biasa kan? Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih kalau rutinitas ibadah harian yang sering kita lakuin, ya yang kadang terasa kayak kewajiban biasa aja, ternyata nyimpan rahasia yang gede banget? Serius, gede banget. Berdasarkan literatur yang bakal kita bedah hari ini, realitas di balik salat berjamaah tuh jauh lebih menakjubkan dari yang mungkin kita bayangin selama ini. Jadi, di pembahasan kita kali ini, kita nggak cuma ngomongin soal ritualnya aja ya, tapi kita bakal ngupas tuntas sebuah transformasi spiritual besar-besaran. Yuk, kita mulai! Nah, untuk ngebahas itu, kita bakal nelusurin yang namanya perjalanan jiwa. Kita bakal lihat sama-sama mengapa harus sholat bersama, dampak langsungnya di dunia, matematika pahalanya, cahaya di hari kiamat, dan puncaknya keselamatan abadi. Begitu ya peta jalan kita buat hari ini? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama nih. Mengapa harus bersama? Anggap aja ini semacam proses upgrade spiritual tingkat tinggi. Jujur deh, kadang melangkah keluar rumah buat ke masjid tuh rasanya berat banget kan? Ada aja alasannya. Tapi coba tanyain ini ke diri kamu sendiri. Pernah nggak sih bener-bener ngitung kerugian fatal dari sholat sendirian terus? Kita tuh jago banget kalau disuruh ngitung untung rugi soal bisnis atau karir. Tapi soal kerugian spiritual malah sering kelewat. Padahal, milih ibadah sendirian secara terus-menerus itu ibaratnya ngelewatin kesempatan emas yang ada di depan mata loh. Coba perhatiin kontras di visual ini. Benar-benar kayak bumi dan langit. Di sisi yang satu, literatur sumber kita ngasih semacam peringatan keras. Kalau kita ninggalin sholat berjamaah dan terus-terusan milih sholat sendirian, ada risiko nyata kalau sholat itu bisa aja nggak diterima. Itu teguran yang berat banget kan? Tapi coba lihat sisi sebelahnya. Ada jaring pengaman yang super kuat. Sholat berjamaah ngejamin pahala kita bakal dilipat gandakan sampai 27 derajat. Maksudku, ini bukan sekedar beda tipis ya. Ini lompatan nilai yang benar-benar masif. Kita lanjut ke bagian 2, dampak di dunia. Jadi ini manfaat yang langsung bisa kita rasain di kehidupan sekarang. Sering banget kan kita mikir kalau pahala ibadah itu nunggunya ntar aja pas di akhirat. Ternyata keliru besar. Poin krusialnya justru ada di 5 jaminan utama ini. Dengerin baik-baik. 1. Dijamin terhindar dari kemiskinan selama hidup. 2. Selamat dari siksa kubur. 3. Nerima buku catatan amal pakai tangan kanan. 4. Lewat jembatan Syirot secepat kilat. Dan 5. Masuk surga tanpa hisap. Tuh, perhatiin deh poin yang pertama. Terhindar dari kemiskinan. Ini berarti ada jaminan kesejahteraan dan ketenangan finansial buat mereka yang rajin melangkah ke masjid. Luar biasa kan? Dan tahu nggak, untungnya tuh nggak cuma sampai situ aja. Ada satu mekanisme pembersihan instan yang menurutku indah banget. Teks sumber kita nyebutin, pas kita ngucapin takbir pertama buat mulai sholat bareng imam, saat itu juga Tuhan langsung nyuruh malaikat buat ngangkat dosa-dosa dari leher kita. Tujuannya apa? Supaya pas kita ibadah, kita tuh benar-benar dalam keadaan suci bersih. Dan bagian yang paling bikin merinding, setelah sholat selesai, saking murah hatinya, dosa-dosa tadi nggak dikembaliin lagi ke kita. Dimaafin secara permanen. Bersih total. Sekarang kita masuk ke bagian 3, matematika pahala. Siap-siap ya, karena perhitungan keuntungannya ini benar-benar di luar nalar. Kalau kita anggap rutinitas ini sebagai investasi, angka pertama yang harus di-highlight tentu aja 27. Kayak yang udah kita bahas tadi, nilainya 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Tapi, tunggu dulu, sumber lain dari teks ini bahkan nyatat kalau 1 kali sholat berjamaah itu, dengerin ya, lebih utama daripada sholat sendirian di rumah selama 40 tahun. Bayangin aja, 40 tahun sholat sendirian, kalah telak sama 1 momen sholat berjamaah. Bikin geleng-geleng kepala kan? Terus ada lagi, angka 40. Kita bisa sebut ini tantangan 40 hari. Teks kita ngejelasin siapa aja yang bisa sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut, tanpa ketinggalan 1 rakaat pun, dia bakal dapat 2 kebebasan mutlak. Bebas dari sifat nifak atau kepura-puraan dalam beragama, dan bebas dari api neraka. Cuma 40 hari loh. Disiplin full selama 40 hari buat sebuah garansi kebebasan spiritual yang nilainya nggak ada tandingannya. Dan angka terakhir di bagian ini, 1000. Ini mungkin statistik yang paling bikin kita speechless. Dinyatakan kalau kita berhasil dapat takbir pertama bareng imam, alias kita datang tepat waktu di awal sholat, nilainya itu lebih baik dari 1000 kali ibadah haji dan umroh. Nggak cuma itu, pahalanya juga disetarain kayak kita nyedekahin emas sebesar gunung Uhud buat fakir miskin.
Sebuah analogi yang gila banget buat ngegambarin betapa melimpahnya kekayaan amal yang bisa kita dapat cuma modal datang tepat waktu. Beranjak ke bagian keempat, cahaya di hari kiamat. Kita bakal lihat gimana kekuatan dari sebuah ketepatan waktu. Jadi, di alam sana nanti, ketepatan waktu kamu secara harfiah bakal berubah wujud jadi cahaya fisik. Coba perhatiin hierarkinya. Kalau kamu baru bangun ambil wudhu pas dengar suara azan, wajah kamu di hari kebangkitan bakal bersinar kayak bintang-bintang. Kalau kamu udah siap wudhu dari sebelum azan berkumandang, wajah kamu bakal terang kayak bulan purnama. Nah, level tertingginya nih, kalau kamu bahkan udah siap standby di masjid pas azan dikumandangin, wajah kamu bakal mancarin cahaya seterang matahari. Intinya, makin siap kamu, makin terang cahaya kamu di saat kegelapan melanda. Teks ini juga pakai perumpamaan puitis yang indah banget. Ditulis begini, masjid-masjid di dunia akan dihimpun seperti unta-unta putih yang sangat indah. Di hari yang penuh kepanikan itu, masjid yang rajin kamu datangin selama di dunia bakal berubah wujud jadi semacam kendaraan VIP. Para imam bakal mimpin unta-unta putih ini buat ngangkut jamaahnya ngelewatin padang mahsyar secepat kilat, aman dan nyaman banget. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, keselamatan abadi, pengampunan seutuhnya. Ini dia klimaks dari perjalanan kita. Kalau kita lihat urutan timeline ini, sholat berjamaah tuh bener-bener bertindak layaknya jalur VIP di setiap pos pemeriksaan akhirat yang ngeri itu. Pertama, di alam kubur, kamu dijamin aman tanpa siksa. Kedua, pas di padang mahsyar, di saat yang lain jalan kaki keringatan, kamu santai naik unta putih. Ketiga, nyebrang jembatan Syiraq melesat secepat kilat. Dan keempat, langsung masuk surga tanpa harus lewat proses hisab. Perjalanan yang benar-benar smooth. Oh iya, masih ada satu bonus jackpot lagi yang dibahas di literatur kita. Kalau rutinitas sholat berjamaah, ini kamu barengin sama kebiasaan duduk di majelis ilmu, kamu gak cuma sekedar dapat surga, tapi kamu bakal dihimpun bareng para nabi. Dan tahu nggak rumahnya kayak apa? Sebuah mahligai megah yang murni dibangun dari permata yakut merah. Bener-bener sebuah kemewahan abadi yang disiapin khusus buat mereka yang ngegabungin ibadah dan ilmu. Jadi, setelah kita sama-sama lihat peta perjalanan yang bikin merinding ini, mulai dari proteksi finansial di dunia, dapat pahala setara emas segede gunung Uhud, sampai fasilitas istana yakut merah bareng para nabi, aku cuma mau ninggalin satu pertanyaan terakhir. Apa kamu masih rela ngelepas gunung emas itu cuma demi kenyamanan sholat sendirian di kamar? Pilihan pastinya ada di tangan kamu. Teruslah belajar, teruslah menggali informasi, dan sampai jumpa lagi di bedah materi kita selanjutnya.